Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Sarah. Silakan duduk dengan nyaman ya, Nak. Ibu senang sekali kamu mau datang hari ini ke sini. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan konseling kita pada hari ini diberkahi dan diberikan kelancaran. Berdoa dalam hati saja ya. Oke, baik Nak. Sebelumnya Ibu ingin bertanya bagaimana kabar kamu hari ini? Apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan sejak tadi pagi? Alhamdulillah baik Bu. Tapi sebenarnya dari tadi saya agak kepikiran sesuatu. Jadi rasanya kurang tenang gitu Bu. Tidak apa-apa, Sarah. Kamu sudah berani datang hari ini ke sini dan itu sangat luar biasa. Nah, Ibu akan mendengarkan kamu. Nah, sebelum kita memulai, di sini Ibu ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Dan tujuan dari sesi konseling kita pada hari ini adalah supaya Ibu bisa membantu kamu memahami permasalahan yang sedang kamu alami. Di sini kita bukan untuk menilai ataupun menyalahkan. Nah, dalam konseling kelompok ataupun konseling individual seperti kita sekarang, itu terdapat beberapa asas yang harus kita sepakati. Yang pertama itu ada namanya asas kesukarelaan. Kamu datang ke sini itu sukarela kan? Atas kemauan diri kamu sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Nah, yang kedua, itu ada namanya asas keterbukaan. Nah, kamu harus terbuka dalam menceritakan permasalahan kamu. Semakin terbukanya kamu, semakin mudah untuk Ibu memahami permasalahan yang sedang kamu alami. Nah, yang ketiga, itu ada namanya asas kerahasiaan. Nah, kamu tidak perlu takut dan khawatir. Apapun yang kamu ceritakan di sini dengan Ibu itu bersifat rahasia. Jadi Ibu tidak akan menyebarkan ataupun memberitahukan keluar tanpa seizin kamu, kecuali memang diperlukan. Seperti itu ya. Nah, kita punya waktu sekitar 15 menit hari ini. Apakah kamu sudah memahami dan bersedia melanjutkan sesi konseling kita pada hari ini? Iya Bu, saya mengerti dan saya merasa cukup nyaman untuk bercerita. Oke, baik sekali kalau begitu. Kamu bisa mulai dari hal yang paling mengganggu pikiran kamu, Sarah. Nah, Sarah, Ibu ingin bertanya nih. Sebenarnya apa yang membuat kamu ingin sekali bertemu dengan Ibu pada hari ini? Belakangan ini saya merasa kesulitan untuk menolak permintaan teman Bu. Jadi setiap kali ada teman yang minta bantuan atau ngajak sesuatu, saya hampir selalu mengiyakan. Padahal di dalam hati saya sebenarnya tidak benar-benar ingin melakukannya Bu. Iya Sarah, Ibu mendengarkan kamu. Boleh dilanjutkan Sarah? Iya Bu, jadi saya itu kayak nggak bisa bilang enggak gitu Bu. Padahal kadang saya lagi capek atau saya punya urusan sendiri, tapi tetap saja akhirnya saya bilang iya Bu. Oke, baik Sarah. Jadi Ibu ingin memahami lebih dalam ya. Nah, ketika kamu kesulitan untuk menolak, apakah itu sebenarnya ada sesuatu yang keinginan dalam diri kamu untuk mengatakan tidak, tapi sesuatu itu membuat kamu selalu mengatakan iya? Iya Bu, sebenarnya di dalam hati saya sering sekali ingin menolak. Tapi entah kenapa, setiap kali mau bilang tidak, saya tiba-tiba merasa tidak enak banget. Jadi akhirnya ya sudah, saya bilang iya aja. Oke. Nah, perasaan tidak enak itu perasaannya tidak enak seperti apa yang kamu rasakan, Sarah? Apakah lebih ke arah takutkah, khawatir, atau ada hal lain yang muncul mungkin? Lebih ke takut dan khawatir sih Bu. Saya takut kalau saya menolak, teman-teman saya akan tersinggung atau marah sama saya. Terus saya juga khawatir nanti mereka menjauh dan tidak mau berteman lagi sama saya. Oke. Nah, jadi di dalam diri kamu itu ada rasa takut kehilangan hubungan dengan teman. Karena takut itu, kamu memilih untuk mengiyakan permintaan mereka, walaupun sebenarnya
saya akan dianggap tidak baik atau tidak peduli sama teman. Kalau boleh Ibu tanya, setelah kamu mengiyakan permintaan mereka, bagaimana perasaan kamu? Apakah kamu merasa nyaman atau justru sebaliknya? Awalnya biasa aja sih Bu, tapi habis itu saya sering merasa capek dan kadang kesal sendiri. Rasanya seperti dipaksa oleh keadaan, padahal itu kan keputusan saya sendiri. Jadi ketika kamu bilang kamu itu merasa kesal dengan diri kamu sendiri, apakah itu berarti ada bagian dari diri kamu yang merasa tidak puas atau merasa tidak dihargai? Seperti itu? Iya Bu, saya merasa seperti tidak jujur dengan diri sendiri. Saya ingin membantu, tapi saya juga merasa terbebani dengan semua itu Bu. Nah Sarah, izinkan Ibu menyampaikan sesuatu ya yang Ibu perhatikan dari cerita kamu tadi. Nah, di satu sisi kamu bilang kamu itu ingin membantu dan peduli dengan teman kamu. Tapi di sisi lain, kamu juga bilang kamu itu sering merasa lelah, merasa kesal dan tidak jujur pada diri kamu sendiri. Dan setiap kali kamu mengiyakan permintaan mereka, menurut kamu apakah dua hal itu sejalan atau justru itu sangat bertentangan? Iya juga ya Bu. Kalau dipikir-pikir sepertinya memang bertentangan. Saya bilang peduli, tapi kenapa saya malah jadi kesal dan capek sendiri? Itu yang Ibu ingin kamu melihatnya Sarah. Nah, kepedulian terhadap teman itu baik dan nyata. Tapi kalau caranya itu sampai membuat kamu tidak jujur pada diri kamu sendiri, itu tandanya adanya yang perlu diseimbangkan. Bagaimana menurut kamu? Iya Bu, saya jadi sadar. Selama ini saya pikir saya baik-baik aja, tapi ternyata saya cuma menahan semuanya sendiri. Nah, apakah ada hal yang pernah berdampak dalam hidup kamu? Misalkan tugas sekolah ataupun waktu istirahat kamu mungkin? Iya Bu, kadang tugas saya sendiri jadi tertunda karena saya duluan bantu orang lain. Terus waktu istirahat saya juga jadi berkurang. Baik Sarah, Ibu ingin menyimpulkan dulu apa yang sedang kamu ceritakan tadi. Nah, dari semua yang kamu sampaikan, Ibu melihat bahwa kamu itu adalah pribadi yang sangat peduli dan sangat peduli terhadap orang lain dan juga memiliki niat yang baik untuk membantu teman-teman kamu. Tapi di sisi lain, kamu itu mengalami kesulitan dalam menetapkan batasan bagi diri kamu sendiri. Kamu takut menolak karena khawatir teman-teman kamu itu menjauhi kamu. Nah, sehingga kamu selalu mengiyakan permintaan mereka. Akibatnya, kamu merasa lelah, terbebani, dan kadang kesal dengan diri kamu sendiri. Dan hal itu juga berdampak pada tugas sekolah kamu. Seperti itu. Apakah itu sesuai dengan yang kamu rasakan? Iya Bu, itu sangat sesuai. Saya jadi makin sadar ternyata itu memang masalah saya. Oke. Nah, apa yang sudah kita bahas tadi, Ibu melihat permasalahannya itu adalah kamu itu kesulitan untuk mengatakan tidak karena adanya rasa takut kehilangan hubungan dengan teman kamu. Nah, apakah kamu juga melihatnya seperti itu? Iya Bu, saya jadi sadar ternyata itu masalah saya. Oke, kalau begitu, apa yang paling kamu harapkan setelah selesai sesi konseling kita pada hari ini? Saya ingin bisa mengatakan tidak dengan baik Bu, tanpa merasa bersalah atau takut dijauhi teman. Oke, baik sekali ya Sarah. Nah, tujuannya itu sangat positif dan realistis. Jadi kita akan belajar bersama bagaimana caranya kamu bisa tetap menjadi pribadi yang lebih baik, tapi juga mampu menghargai diri kamu sendiri dan berani untuk mengatakan tidak kepada teman-teman kamu. Nah, Sarah, dari cerita yang telah kamu sampaikan tadi, Ibu melihat bahwa kamu itu adalah pribadi yang sangat peduli terhadap diri kamu sendiri dan juga terhadap orang lain. Nah, itu hal yang sangat baik dan menunjukkan kamu itu punya empati yang tinggi. Iya Bu, saya memang tidak mau teman-teman saya merasa tidak dihargai. Oke. Nah, tapi di sisi lain
melihat bahwa kepedulian itu terkadang membuat kamu mengabaikan perasaan kamu sendiri. Jadi kamu lebih mengabaikan perasaan kamu daripada teman-teman kamu. Kamu tidak mementingkan diri kamu sendiri. Nah, makanya kamu akan merasa tidak enak dan takut. Dan karena perasaan itu, kamu akhirnya memilih selalu mengatakan iya kepada teman-teman kamu. Dan siklus itu akan terus berulang. Oh iya ya Bu, saya tidak pernah sadar kalau ternyata seperti itu. Nah, yang penting untuk kamu pahami Sarah adalah bahwa mengatakan tidak itu bukan berarti kamu itu menjadi orang jahat ataupun tidak peduli dengan teman kamu. Nah, justru itu adalah bentuk untuk diri kamu menghargai diri kamu sendiri dalam hubungan yang sehat. Nah, hubungan yang sehat itu adalah ketika kita saling memahami dan tidak memaksakan satu sama lain. Nah, bagaimana menurut kamu tentang hal itu? Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Iya Bu, saya merasa seperti itu. Saya ingin jadi orang yang baik untuk teman-teman, tapi saya juga menjadi capek sendiri karena saya merasa seperti tidak punya pilihan selain bilang iya. Ibu bisa memahami itu Sarah. Perasaan seperti itu tetap perasaan seperti tidak punya pilihan itu memang membuat seseorang itu merasa tertekan. Tapi sebenarnya kamu itu tetap punya pilihan. Hanya saja kamu selama ini belum terbiasa untuk menggunakannya. Nah, sekarang kita coba lihat lebih dalam ya. Tadi kan kamu bilang kamu takut untuk menolak teman kamu, takutnya itu teman kamu marah pada kamu kan. Nah, menurut kamu apakah hal itu benar-benar terjadi dalam situasi tertentu? Iya Bu, kalau dipikir-pikir lagi tidak juga sih Bu. Saya pernah melihat teman saya menolak, tapi mereka tetap punya teman yang banyak. Nah, baik, berarti kalau ada kata-kata saya menolak teman pasti menjauh. Nah, itu tidak selalu benar ya. Dan ada kemungkinan bahwa teman kamu itu masih bisa memahami kamu meskipun kamu tidak selalu mengiyakan permintaan mereka. Iya Bu, benar juga. Nah, sekarang kita coba ubah cara berpikirnya menjadi lebih realistis. Bagaimana jika kamu mulai berpikir seperti ini? Saya berhak untuk menolak. Saya berhak untuk mengatakan tidak ketika memang saya tidak sanggup seperti itu. Nah, bagaimana rasanya kalau kamu bisa berpikir seperti itu? Rasanya lebih tenang sih Bu, dan tidak terlalu menekan seperti sebelumnya. Nah, bagus. Sarah, itu menunjukkan bahwa kamu itu sudah mulai bisa melihat situasi ini dengan cara yang lebih seimbang dan tidak terlalu menyalahkan diri kamu sendiri. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kamu untuk mencoba latihan langsung ya Sarah. Tujuannya itu agar kamu bisa terbiasa menyampaikan penolakan dengan cara yang lebih sopan dan tegas. Nah, kita mulai beberapa situasi. Anggap saja ibu ini teman kamu ya. Nah, misalkan ibu ini teman kamu bicara sama kamu seperti ini. Nah, Sarah, nanti kita keluar yuk. Aku bosan nih di rumah, makan gacoan yuk, misal gitu. Nah, itu bagaimana tanggapan kamu terhadap perkataan teman kamu seperti itu pada kamu? Maaf ya, sebenarnya sore ini aku ingin istirahat dulu karena aku cukup lelah. Mungkin lain kali aku bisa ikut. Oke, bagus sekali Sarah. Kamu sudah bisa menyampaikan penolakan dengan sopan dan jelas tanpa menyakiti hati dia. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah mengucapkan kalimat itu? Rasanya agak lega Bu, walaupun masih ada sedikit rasa tidak enak. Itu wajar Sarah, rasa tidak enak itu memang munculnya di awal, tapi semakin berjalannya waktu, semakin kamu terbiasa melakukannya dan itu akan menjadi kebiasaan. Nah, ini latihan sekali lagi ya. Latihan yang kedua sama seperti yang pertama tadi, anggap saja ibu ini sebagai teman kamu. Sekarang ibu bilang seperti ini, Sarah, kalau kamu tidak mau bantu aku kecewa sekali sama kamu. Nah, kalau yang pertanyaan seperti itu, bagaimana tanggapan kamu terhadap teman kamu? Maaf ya, aku mengerti. Mungkin kamu kecewa,
Tapi aku tetap tidak bisa membantu sekarang karena aku juga punya tanggung jawab sendiri. Semoga kamu bisa memahami kondisi saya. Luar biasa ya Sarah ya. Kamu sudah bisa mempertahankan keputusan kamu sendiri tanpa berkata kasar, tanpa menyakiti perasaan teman kamu. Dan itu sangat luar biasa Sarah. Kamu menerima perasaan teman kamu, tapi kamu juga tegas terhadap keputusan kamu. Itu skill yang sangat penting. Nah, Sarah, dari latihan tadi, Ibu melihat bahwa sebenarnya kamu itu mampu untuk mengatakan tidak dengan cara yang baik. Hanya saja selama ini belum terbiasa untuk melakukannya. Nah, dan ingat satu hal lagi ya Sarah, mengatakan tidak itu bukan berarti kita menolak orangnya, tetapi kita hanya menolak permintaannya. Seperti itu. Nah, hubungan yang baik antara pertemanan itu adalah hubungan yang saling memahami dan tidak memaksa satu sama lain. Seperti itu. Iya Bu, saya merasa lebih percaya diri sekarang. Terima kasih sudah membantu saya melihat ini Bu. Oke, dan sebagai langkah selanjutnya, Ibu ingin kamu mencoba menerapkan apa yang sudah kita pelajari tadi dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari situasi yang sederhana terlebih dahulu, misalkan ketika kamu merasa lelah, merasa tidak enak badan, ataupun memang merasa tidak mampu untuk membantu. Nah, gunakan kalimat yang sopan supaya tidak menyakiti hati teman kamu dan tidak perlu langsung sempurna. Yang penting kamu sudah berani untuk mencobanya secara pelan-pelan. Seperti itu. Iya Bu, saya akan coba. Oke. Nah, sebelum kita akhiri sesi konseling kita pada hari ini, Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu nih, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti sesi konseling kita pada hari ini. Apakah ada perubahan dari sebelum kita melakukan sesi konseling ini tadi? Saya merasa jauh lebih lega Bu. Tadi waktu datang saya merasa bingung dan tertekan. Tapi sekarang saya merasa lebih paham tentang diri saya sendiri dan lebih tahu apa yang harus saya lakukan. Oke, Ibu sangat senang mendengarnya Sarah. Hari ini kamu sudah melakukan satu hal yang sangat luar biasa. Kamu berani terbuka dan kamu berani untuk memahami perasaan kamu sendiri dan mau mencoba hal baru untuk dipraktikkan. Nah, itu bukan hal yang sangat mudah. Ibu sangat menghargai usaha kamu. Terima kasih Bu. Oke, nah untuk pertemuan berikutnya, Ibu ingin kamu mencoba menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu berlatih mengatakan tidak dalam situasi sehari-hari. Coba perhatikan bagaimana perasaan kamu saat melakukannya dan bagaimana respon dari teman-teman kamu. Nah, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Iya Bu, saya akan coba pelan-pelan. Oke, bagus Sarah. Ibu percaya kamu itu sebenarnya berani, mampu untuk melakukannya. Kamu sudah menunjukkan hari ini bahwa kamu bisa. Nah, baiklah, karena waktu sesi konseling kita pada hari ini sudah habis. Ibu mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang salah, yang kurang berkenan di pendengaran. Nah, Ibu kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doanya dalam hati saya. Nah, terima kasih atas kepercayaan dan keterbukaan kamu hari ini Sarah, karena kamu sudah berani datang ke ruangan ini bertemu dengan Ibu, menceritakan permasalahan kamu. Dan Ibu yakin kamu bisa berubah, dan Ibu yakin kamu bisa melakukannya. Nah, minggu depan Ibu tunggu kamu lagi di sini ya. Kita bahas perkembangannya bagaimana. Iya Bu, minggu depan saya akan kesini lagi. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Sarah. Semangat ya. Iya Bu, saya permisi ya Bu. Assalamualaikum